Tidak mungkin saya menulis lancar begitu saja, karena saya bukan penulis potret, bukan penulis sketch situasi-situasi, tapi saya menulis masalah-masalah manusia. Membaca A.A. Nafis adalah memahami Minangkabau, menelaah Indonesia, dan mengenal dunia. Melalui karya-karyanya, Nafis tidak hanya mengajak kita melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih kritis, tetapi juga mengingatkan kita bahwa pena lebih tajam daripada pedang. Gaya Nafis kan memang bisa dinikmati sekian lama ya, bahkan mungkin nanti para pembaca yang berikutnya masih akan menyenangi karya-karya Nafis. Keinginan Nafis sederhana sekali. Dia tidak ingin menjadi orang nomor satu, tidak ingin menjadi orang yang hebat. Yang dia inginkan hanya menjadi orang terpakai, orang yang bermanfaat. Beliau itu sangat demokratis, rasional dalam kehidupan sehari-hari, kemudian sederhana, lucu, tapi itu orang yang lucu, dan juga merangsang kami untuk selalu berpikir. Ali Akbar Nafis, atau yang lebih dikenal dengan A.A. Nafis, lahir pada 17 November 1924 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Kepengarangan Nafis berawal dari kegemarannya membaca sejak usia sekolah dasar. Niat menulis muncul sejak ia membaca cerpen karya Hamka. Nafis mulai bertanya-tanya, jika orang lain bisa menulis, mengapa saya tidak? Meski kerap dikatakan Nafis terlambat masuk dalam sastra Indonesia karena baru menulis pada usia 30 tahun, ia menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam berkarya. Hal tersebut tidak hanya tampak dari jumlah karya yang ia hasilkan, melainkan juga ditunjukkan dari kekayaan gagasan dan pemikiran yang disumbangkan melalui buah karyanya. Robohnya Surau Kami merupakan salah satu cerpen yang mengantarkan Nafis masuk ke ekosistem sastra Indonesia. Kala itu, karya sastra diwarnai dengan karya yang menyoroti kehidupan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang baru. Robohnya Surau Kami menghadirkan perpaduan ketajaman dalam membaca realitas sosial, kepiawaian dalam membangun cerita, dan kekhasan Nafis dalam meramu satir dalam mengkritik situasi di masyarakat. Satu-satunya pendidikan formal yang pernah ditempuh A.A. Nafis adalah ruang pendidik INS Kayu Tanam yang berlokasi di Padang Pariaman. Nafis mengaku sistem pendidikan tersebut sangat mempengaruhi caranya bekerja dan berpikir serta memaknai kehidupannya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Berkat pendidikannya di INS Kayu Tanam, ia tumbuh menjadi seorang pekerja keras dengan minat yang sangat tinggi terhadap seni dan sastra. Selama 50 tahun berkarya, dapat dicatat bahwa A.A. Nafis telah menghasilkan sekitar 23 judul buku. Jumlah itu belum termasuk karyanya yang dipublikasikan melalui surat kabar atau yang ditulisnya bersama sastrawan lain dalam bentuk antologi karya. Menjelang akhir hayatnya, Nafis masih tetap berkarya. Saya merekam ayah saya itu sebagai orang yang visioner. Dari karya-karyanya tergambar, ya, bahwa karya itu diciptakan tahun 57, tahun 60-an, tetapi spiritnya masih ada sampai sekarang. Dan itu masih relate lah dengan apa yang terjadi sekarang. Berharapnya karya-karya Papi, mungkin nggak semua karya dipilih mana yang karya-karya bisa mempengaruhi yang lebih besar
untuk bisa diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa supaya lebih banyak orang yang bisa membaca. Dia bisa melihat sesuatu hal itu, oh nih sisi lucunya tuh ini gitu. Nah itu kadang-kadang menyikapi sesuatu itu bukan cuma melihat sesuatu dengan ini tuh seperti ini gitu, tapi ada sisi lain yang bisa dilihat. Nah mungkin belajar sudut pandang berbagai macam tuh pertama itu dari OP mungkin. Peringatan 100 tahun A.A. Nafis adalah cara untuk memperkenalkan kembali karya A.A. Nafis kepada publik secara luas dan memberikan konteks dari pemikirannya terhadap situasi Indonesia sehingga dapat diterima oleh generasi muda saat ini.